full body harness itu ada tipe standar. Tipe standar itu seperti yang di atas. Ini adalah tipe standar. Nggak ada sabuk, hanya ada daring. Daringnya pun ada yang cuma di belakang saja, kadang ada yang belakang dan dada. Cuma 2 itu daringnya. Oh, kalau saya butuh daring samping, karena saya dikonstruksi, maka ada yang dikenal dengan nama harness construction. Harness construction itu ini, harness construction. 1, 2, ini harness construction. Ini harness construction. Setiap brand akan memiliki feature-nya masing-masing. Ada yang level ekonomis di sini, ada level medium, ada yang level premium. Ini ekonomi. Feature-nya beda-beda. Tingkat kenyamanan akan mempengaruhi juga. Lamanya pekerjaan akan mempengaruhi juga. Itu kan proses pemilihan full body harness yang fit dan nyaman untuk pekerja. Gitu. Kemudian tipe selanjutnya ada apa lagi? Ada tipe suspensi. Tipe suspensi harness yang saya sampaikan ini. Suspension harness ini. Kemudian ini suspension harness. Cuma 3 tipe itu saja full body harness. Standar, construction, dan suspensi. Itu yang umum. Tapi ada namanya specialty. Khusus dibuat untuk pekerjaan-pekerjaan spesial. Contohnya tower harness. Itu nanti ada tambahan alat tempat duduknya, ada tambahan bantalannya, kemudian ada tambahan pelindung goresannya di belakang, di punggung. Kenapa? Karena tower harness itu orang-orang di tower kan pada saat bekerja sering bergesekan dengan tiang-tiang tower transmisi atau tower telekomunikasi. Agar tidak melukai webbingnya, full body harness-nya, maka ada beberapa bantalan-bantalan tambahan. Itu tower harness. Ada derrick harness. Ini sangat spesifik derrick harness. Contohnya di sini nih, derrick harness. Sangat spesifik untuk derrickman. Derrickman ini teman-teman di oil and gas pasti paham, orang-orang yang kerjanya dekat sama pipa bor, derrickman, di monkey boat misalnya. Nah, itu disetting khusus untuk mereka. Karena ada beberapa titik tambatan angkur untuk khusus si derrickman agar pekerjaan dia safe. Karena dia bekerja depan, belakang, kanan, kiri itu jurang. Maka dia harus benar-benar tersecure. Kemudian ada specialty harness lainnya. Specialty harness lainnya contohnya untuk electrical, untuk orang-orang yang berhubungan dengan listrik tegangan tinggi misalnya. Nah, di sini ada electrical harness. Mulai dari webbingnya dibuat dari material yang berbeda. Ada yang dari Kevlar, ada yang dari Nomex. In case ada arc flash atau semburan listrik, itu harnessnya nggak kebakar. Langsung padam apinya. Nah, kemudian setiap metalnya ada ada di elektrik setiap metalnya. Jadi tidak menghantarkan listrik, di coating di elektrik sehingga tidak menghantarkan listrik. Ada yang untuk ekstrim di pekerja-pekerja yang areanya mudah, kalau kena besi mudah karat atau banyak kotor dan lain-lain, itu ada juga misalnya di kerjaan ekstrim. Nah, banyak kejadian kan, oh saya beli harness tapi kok cepat karat, 1 bulan ganti gitu kan. Nah, berarti mungkin ada kesalahan pada saat identifikasi dan proses pemilihannya, asesmennya. Kemudian ada hotworks. Hotworks itu misalnya untuk welder. Orang-orang yang bekerja dengan api, mengelas, maka full body harness-nya wajib dengan material yang tahan apinya tersebut. Nah, ini yang membedakan apa sama harness yang lain. Material webbingnya terbuat dari Kevlar. Contohnya seperti itu. Ada yang attach misalnya, tidak membuat cipratan listrik dari gesekan metal ke metal. Ada yang attach approved dan lain-lain, khususnya di area-area eksplosif. Nah, full body harness pun ternyata tipenya beda-beda. Yang perlu Bapak Ibu pahami bukan brandnya, tapi tipenya. Sehingga pada saat muncul situasi di lapangan, kita tahu harus menggunakan tipe yang mana. Sehingga tepat guna apa yang dibeli. Inspeksi kita akan bahas di sesi inspeksi, tapi yang jelas di inspeksi ini ada 4 poin yang harus diinspeksi. Pertama, taggingnya. Tagging ini wajib ada. Kalau ada harness nggak ada taggingnya tapi kelihatan masih bagus, buang, nggak boleh dipakai. Kemudian tekstil materialnya ada sobek, terbakar, berlubang dan lain-lain. Jahitannya seperti apa dicek. Kemudian metal materialnya dicek. Ada 4 poin yang harus dicek di inspeksi. Kemudian konektor. Nah, kita masuk ke konektor.
Konektor ini lanyard. Kita sudah bahas banyak di sebelumnya. Kemudian modelnya seperti ini. Kita sebut tradisional lanyard. Ingat, ada absorber, kakinya 2. Ada absorber, kakinya 2. Ada absorber, kakinya 2. Ada absorber, kakinya 2. Selalu biar nggak bingung nanti ngajarin ke operator atau ke teman-teman yang lain, langsung setting aja spesifikasinya ada absorber kakinya 2. Itu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sangat terlatih dan sudah ada PPM manajemennya, kemudian sudah ada jenis-jenis APD untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, itu bisa di-refer. Nah, tapi biar tidak terjadi ambiguitas di lapangan, ada absorber kakinya 2. Itu lanyard tradisional. Lanyard tradisional itu kenapa ada absorber? Ini contoh videonya. Nah, 1 tanpa absorber, 1 dengan absorber. Jadi tanpa absorber, beban force jatuh itu 100% diabsorb oleh tubuh kita. Kita lihat 15 kN force-nya, 1,5 ton benar-benar 100% diabsorb oleh tubuh kita. Fungsi absorber adalah ketika kita jatuh, beban 15 kN-nya diabsorb dulu sama absorber, sehingga ada namanya MAF. MAF itu 2. Maksimum arresting force. Beban maksimum yang akan disalurkan ke tubuh manusia. Kalau buatan Amerika, di absorbernya ada tulisan 4 kN. Maka beban maksimum yang akan disalurkan ke tubuh manusia adalah 400 kg. Kalau di standarnya IN semuanya 6 kN. Maka beban maksimum yang akan disalurkan ke tubuh manusia adalah 600 kg. Bapak mau jatuhnya 2-3 ton, itu absorber akan berfungsi mengabsorb energinya dan menyalurkan beban ke tubuh kita maksimum di 400 atau 600 kg sesuai dengan standar yang kita acu. Nah, ini ada yoyo. Nah, ketika kita bermasalah dengan fault clearance, salah satu alternatif adalah penggunaan pertama, fault faktornya di atas kepala, fault faktor 0. Kedua, penggunaan fault limiter atau yoyo ini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah pengganti lanyard ketika kita mendapatkan fault clearance kita nggak cukup. Bisa salah satu alternatifnya. Jadi alternatif untuk fault clearance nggak cukup ini banyak. Pertama, angkurnya simpan aja di atas kepala, fault faktor 0. Kedua, kita bisa menggunakan metode kerjanya restrain. Sebisa mungkin kita nggak ada potensi jatuh. Ketiga, ganti lanyardnya dengan volumeter. Misalnya seperti itu. Jadi banyak alternatif untuk mencari solusi kurangnya fault clearance pada saat kita bekerja di lapangan. Ini yoyo. Yoyo ada yang 10-30 meter, bahkan 40 meter. Nah, inilah yang membedakan antara absorber tradisional dengan volumeter tadi. Kita lihat jatuhnya. Ketika absorber tradisional jatuh, nah ini udah jatuhnya jauh banget ke bawah, hampir sampai ke ground. Tapi kalau untuk yoyo atau SRL atau volumeter, jarak jatuhnya pendek. Masih banyak sisa ke bawahnya. Kalau yang ini jarak jatuhnya besar. Jauh banget. Dengan ketinggian jatuh yang sama. Nah, itu yang membedakan antara volumeter dan tradisional lanyard. Ini bisa jadi alternatif. Skip ini. Nah, ini peralatan rope access yang biasa dipakai TKPK, teman-teman TKPK. Saya nggak akan bahas detail. Ada karabiner, pulley, ascender, descender. Kemudian bosun chair. Bosun chair ini tadi yang saya sampaikan untuk orang duduk lebih lama. Tergantung lebih lama duduk. Pada saat
ngelap kaca, ngecat tangki, dan lain-lain. Tuh. Oke, step ladder. Saya skip dulu step ladder. Kemudian rescue plan, ini yang terakhir. Rescue plan-nya mau seperti apa? Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, di Permenaker ada amanah kita wajib membuat rescue plan. Nah, rescue plan-nya ini mau kayak gimana? Mau pakai alat, pakai boom lift paling gampang, terus tarik tangannya mencapai area di mana orang tersebut tergantung, masukin ke boom lift, turun lagi. Atau menggunakan teknik rescue. Teknik rescue seperti yang ada di 2 gambar di samping. Nah, ini juga harus direncanakan. Silakan di assessment area kerja masing-masing. Apakah cukup yang pertama atau cukup yang lainnya? Apakah nggak perlu dua-duanya? Karena mungkin korban pada saat jatuh bisa digapai tanpa harus menggunakan alat bantu. Contohnya seperti itu. Setiap salah satu yang harus direncanakan adalah rescue plan. Ini self rescue. Jadi rescue plan itu bisa kita ajarkan orangnya untuk melakukan self rescue menggunakan suspension trauma. Nah, jadi suspense salah satu bahaya. Jangan senang dulu kalau kita jatuh terus tergantung. Karena pada saat tergantung masih ada bahaya lain, yaitu bahaya suspension trauma. Suspension trauma itu posisi harness kita menjepit bagian paha kita. Nah, ketika terjepit bagian paha kita nggak punya pijakan, maka pembuluh darah terhambat. Nah, disitulah mulai ada suspension trauma. Golden time-nya 30 menit. Setelah itu ada kemungkinan pingsan sampai meninggal. Oleh karena itu kita harus cari pijakan. Bisa bikin pijakan dengan alternatif penggunaan lanyard atau lain-lain. Atau kalau orangnya bukan orang yang rutin bekerja di ketinggian, hanya waktu-waktu tertentu bisa menggunakan suspension trauma strap seperti ini. Jadi mudah digunakan sebagai pijakan tambahan. Itu. Ini contoh beberapa alat rescue, ada yang untuk rescue massal, contohnya yang nomor 1 ini untuk rescue massal, ketika yang kanan turun, yang kirinya naik ke atas, kemudian nanti bergantian turun, ini naik lagi ke atas, seperti itu. Ada rescue kit dengan menggunakan tongkat, in case orangnya sulit digapai, maka tongkat ini akan menghubungkan alat rescue ke daring orang tersebut. Ada yang untuk personal rescue, kemudian ada yang untuk tangga. Peralatan banyak, tapi minimal kita tahu dan pernah melihat. Ini contoh kalau in case orangnya kenapa-napa, kemudian fraktur dan lain-lain, maka membutuhkan stretcher. Nah, ini evacuation triangle. Ini evacuation triangle ini untuk orang-orang yang nggak biasa pakai body harness. Nah, untuk rescue tapi nggak biasa pakai body harness. Nanti kita lihat di videonya. Kita contoh videonya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, rescue rame-rame, bergantian. Yang kiri naik turun, nah ini rescue triangle. Untuk orang yang nggak biasa pakai body harness, ribet, bisa pakai rescue triangle.
Oke, jadi eh, apa itu saya bahas dalam 2 jam ini, coba saya padatkan. Kita bahas surface-nya, minimum teman-teman aware dan tahu dan terbayangkan seperti apa. Untuk pembahasan detailnya, mudah-mudahan kita punya kesempatan yang lain untuk bisa ketemu. Tadi slide saya terakhir, mungkin next-nya masih banyak yang bisa kita bahas. Tinggal nanti dari teman-teman panitia apakah berkenan atau tidak, kita lihat nanti situasinya. Jadi kita akan bahas lebih dalam tentang angkur poin mungkin suatu saat nanti, atau kita bahas mengenai akses keluar masuk di area confined space, ruang terbatas, kemudian membahas tentang inspeksi peralatan. Seperti itu. Oke, saya kembalikan ke teman-teman panitia. Baik, terima kasih Bapak Setiadi Ya. Kristiana. Materinya sudah sangat jelas sekali ya rekan-rekan semuanya, dari latar belakang bekerja di ketinggian, kemudian alat-alatnya juga diperkenalkan secara detail oleh Pak Adi, dan di akhir juga diberi penjelasan terkait rescue plan. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab, sesi yang sudah kita tunggu-tunggu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, nah kita toleransi untuk 15 menit ke depan ya teman-teman untuk sesi tanya jawab ini. Nah, saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang pertama. Di sini ada dari Saudara Gilang menanyakan terkait mohon izin untuk diulangi cara perhitungan kebutuhan safety net itu bagaimana, karena tadi terkendala sinyal. Terima kasih. Monggo Pak Adi dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Gimana? Sorry, yang pertama, maaf. Ya, jadi Saudara Gilang minta diulang kembali Pak untuk perhitungan safety net yang ada di materi sebelumnya. Di slide sebelumnya. Iya, safety net nanti bisa merefer ke standarnya. Sebentar. Saya share screen lagi. Oke, jadi untuk penggunaan safety net, sebenarnya aturannya di Indonesia kita bisa menggunakan PJK 3 untuk menilai safety net kita itu sudah benar atau tidak sesuai, karena ada perusahaan jasa ketiga untuk pengujian tersebut. Nah, tapi pastikan pengujiannya seperti apa, karena di Indonesia ini kita mengenal safety net, banyaknya safety net untuk debris, tapi ketika itu safety net untuk orang, ini saya mungkin teman-teman saya jarang ketemu teman-teman di konstruksi, tapi yang saya pelajari dari standar internasional, coba saya sharing sebentar. Nah, ini jadi ada yang paling clear itu sebenarnya standar dari IN. Jadi ada IN 1263/1. Dari sisi spesifikasi apa namanya safety netnya, lubangnya tidak boleh lebih dari 10 kali 10 cm. Lubang ininya apa lubang safety netnya. Jadi kalau ada ini kan lubang, ini kan safety net nih. Nah, ini kalau saya coba aplikasi warna biru, ini 10 cm, yang ini 10 cm. Jarak antar lubangnya boleh lebih dari 10 cm. Safety netnya. Nah, safety diameternya saya belum pelajari lebih dalam ininya, diameter webnya harus seperti apa. Nah, tapi pada saat pemasangan, jarak antara platform ke safety netnya ini maksimum 6 meter. Kurang dari 6 meter maksimum. Lebih dekat lebih bagus. Lebih dekat lebih bagus karena nanti jarak jatuhnya apa tinggi gravitasnya 10, jarak jatuhnya lebih pendek sehingga force-nya ke safety net-nya lebih kecil. Kalau dari sisi OSHA lebih tinggi lagi 9 meter. Nah, tapi masalahnya fall clearance-nya minimum ketika kita menggunakan safety net. Minimum ketika kita menggunakan safety net itu harus diperhatikan clearance-nya jatuhnya. Semakin dekat dengan
platform kerjanya semakin bagus karena nanti lendutannya semakin kecil. Nah, kalau kita lihat ya semakin bentar, porsinya semakin kecil juga. Tuh. Nah, ini saya nanti coba bikin bahasan sendiri karena saya belum mempelajari lebih dalam untuk yang safety net ini. Oke, mudah-mudahan menjawab. Saya yakin nggak menjawab, tapi nanti saya akan coba sampaikan ke admin. Baik, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Saya bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari Bapak Denny Aditya. Assalamualaikum, selamat pagi. Pencegah jatuh apa yang tepat untuk lokasi kerja di ketinggian lebih dari 30 meter? Area industri saya adalah pembangkit listrik di mana salah satu bangunan yang tinggi yaitu HRSG atau boiler dan stak dengan tinggi 65 meter. Terima kasih. Silakan Pak Adi untuk dijawab. Ya, yang jelas make sure aksesnya safe. Itu yang pertama. Ketika kerja tinggi, sebenarnya kalau pekerjaannya tinggi sekali, lebih dari 6 meter, itu malah penggunaan APJP itu lebih simple. Pertama, pastikan akses egressnya, aksesnya safe, entah itu pakai tangga vertikal ataupun tangga zigzag mengelilingi boilernya. Kalau pakai tangga vertikal setiap 24 feet atau sekitar 7 meter sampai 8 meter itu dipecah tangganya. Jadi bikin platform untuk rest, untuk istirahat. Cage itu boleh digunakan, boleh tidak. Yang jelas ketika tangga lebih dari 24 feet bukan lagi pakai cage tapi wajib pakai vertical safety line di tangganya per OSHA di 2018 November lalu. Tapi ketika nanti orangnya kerja ke bagian area samping boilernya harus menggunakan metode akses tali, maka metode akses tali yang paling tepat. Yang jelas make sure tenaga kerjanya terlatih sesuai dengan metode kerja yang akan dilakukan. Kalau penggunaan platform temporary atau tetap, maka TKBT 2. Tapi ketika itu metode akses tali, maka wajib TKPK. Dan peralatannya juga wajib diinspeksi dan wajib izin kerja. Lebih ke administrasi. Sebenarnya lebih ke skill dan penyediaan peralatannya. Oke. Monggo lanjut. Baik, saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini ada dari Bapak Wahyu Hariwibowo. Izin bertanya, perihal izin bekerja di ketinggian, apakah sama formatnya untuk bekerja di ketinggian lingkup industri, konstruksi, dan pertambangan? Terima kasih. Silakan Bapak. Untuk Permenaker 9 2016 itu ini melingkupi semua jenis industri. Karena yang di cover itu bukan jenis industrinya, tapi jenis pekerjaannya yang di cover itu. Nah, jadi Permenaker 9 2016 ini melingkupi semua jenis industri, mau itu nanti di oil and gas, mining, konstruksi, dan lain-lain. Baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya saya izin bacakan kembali. Di sini ada dari Bapak Panji Seribuana. Selamat siang, mohon izin bertanya, bagaimana SOP untuk bekerja di ketinggian Tower Sutet 500 kV dengan ketinggian 80 meter, baik untuk pekerja dan peralatannya supaya bisa bekerja dengan baik dan aman. Terima kasih. Silakan Bapak. Oke, untuk Tower Sutet yang perlu diperhatikan itu akses naik dan turunnya. Saya yakin untuk tower sutet dan telekomunikasi ini ada asosiasinya sendiri setahu saya untuk pekerja-pekerja di tower sutet maupun tower telekomunikasi yang tinggi. Kemudian sertifikasi skill orangnya bukan TKBT. Sebenarnya itu cukup TKBT, karena dia masih menapak di
platform, tapi mungkin ada sedikit modifikasi dengan mencampur TKPK karena pada saat harus rescue, kemudian penggunaan tali temali. Nah, itu oleh karena itu setahu saya ada asosiasi, saya lupa asosiasinya untuk teman-teman di tower, itu mereka ada modifikasi kurikulum untuk pelatihan TKBT-nya. Dan itu sudah dikoordinasikan juga dengan teman-teman di kementerian. Jadi ada penggabungan pengetahuan teknik tali menali karena kalau di tower sutet itu atau tower telekomunikasi harus melakukan hauling atau lifting beban dari bawah ke atas, itu nanti ada tekniknya sendiri menggunakan kombinasi antara tali kemantel, pulley, ascender, descender dan lain-lainnya. Itu nanti dibahas lebih dalam di pelatihan TKPK. Yang jelas teman-teman TKPK atau TKBT yang ada tali temalinya. Kalau dari sisi apa namanya untuk memudahkan teman-teman pekerjaan maintenance, sebenarnya lebih enak sudah ada vertical safety line di towernya, sehingga pada saat orang akses naik ke atas itu tidak lagi menggunakan double hook, langsung cantol apa namanya full body harness-nya ke vertical line dan naik barang-barang ke atas. Atau metode kerjanya satu orang dulu naik ke atas, setting temporary vertical lift line, kemudian teman-teman di bawah yang misalnya 3-4 orang naik ke atas menggunakan vertical lift line yang sudah disetting oleh orang pertama. First man in, first man out. Itu. Nah, kalau untuk pekerjaan teman-teman tower sutet, skillnya benar-benar harus diperhatikan dan juga penggunaan peralatan yang proper. Baik. Baik, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Mungkin saya beralih ke sesi tanya jawab yang mungkin dari rekan-rekan di sini mau open mic, bisa langsung berdiskusi dengan Pak Adi. Wah, Saya banyak persilakan. sekali pertanyaannya. Saya sambil baca yang di chat. Iya Pak, yang lainnya sudah menunggu. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang pengen open mic dan berdiskusi langsung dengan Pak Adi, silahkan. Bisa raise hand. Ya, Mbak. Baik, Pak Wendy Yudhistira, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Adi. Materinya sangat bermanfaat untuk kita semua, menambah pengetahuan kita. Yang mau saya tanyakan dua pertanyaan Pak Adi. Pertama terkait lanyar untuk penggunaan body harness sebagai polarestren. Bolehkah tali lanyarnya disimpul agar lebih pendek sehingga tidak sampai ke titik jatuhnya? Yang kedua, dalam pemilihan tali sebagai alat untuk bekerja di ketinggian ataupun untuk transfer barang di ketinggian, bagaimana cara menentukan WLL-nya Pak Adi? Kemudian bagaimana cara inspeksinya? Itu aja pertanyaan dari saya Pak Adi, terima kasih. Oke. Ya, oke. Untuk yang pertama, ketika Bapak sudah menentukan metode kerjanya restrain, maka sudah dipastikan tidak ada potensi orang jatuh. Itu disimpul nggak apa-apa, Pak. Disimpul, dipendekin, tapi make sure tidak ada potensi jatuh. Tapi ketika ada potensi jatuh, disimpul, itu tidak direkomendasikan untuk disimpul. Kemudian kalau untuk lifting, menentukan WLL-nya sebenarnya itu teman-teman di TKPK yang bisa menentukan. Teman-teman di TKPK level 3 yang jelas tali kermantel itu punya breaking strength 45 kN atau 4,5 ton. Nah, jadi jika berat badan berat yang diangkat oleh metode lifting menggunakan simpul itu kan talinya 4,5 ton kekuatannya. Nah, itu nanti bisa konsultasi dengan teman-teman di TKPK. Kalau bisa bikin backup, biasanya pada saat kita lifting selalu ada backup tali. Nah, itu nanti simpulnya banyak. Terima kasih Pak. Ya Pak, kalau ya untuk pertanyaan kedua saya nggak bisa jawab banyak Pak. Nanti coba saya diskusi juga sama teman-teman yang di RI. Oke Pak. Baik, sudah cukup menjawab ya Pak Wendy Yudhistira. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya Pak Adi.
karena pertanyaan yang di chat sudah menunggu. Di sini saya bacakan dari Pak Rudi Sinaga. Pak Adi mau menanya dan minta saran. Saya bekerja di situasi yang mengharuskan merangkak di dalam plafon mall dari satu sisi ke sisi lain. Sedangkan plafon mall tersebut terbuat dari gipsum dengan besi hollow hijau yang rapuh. Dan apa saran Bapak dan apa yang harus saya lakukan agar tugas saya bisa terpenuhi secara safety? Silakan Pak Adi untuk dijawab. Iya, biasanya di titik bukaan awal platform itu, kalau bisa itu dari platform jarak ke atasnya kan ada yang struktur deck beton atau ada langsung ke H-beam. Kalau bisa kita pasang dulu dari titik awalnya single anchor point permanen di situ. Jadi pada saat kita naik masuk ke platform di titik awal kita cantol ke single anchor point permanen. Nah, kalau untuk pergerakan di dalamnya, itu kita bisa pasang beberapa titik single anchor point permanen di dalam decknya di atas, baik itu di decknya ataupun H-beamnya. Kemudian nanti bisa menggunakan teknik bergantian menggunakan double lanjar, tapi kalau antar single anchor ke single anchor jauh bisa menggunakan tali kermantel sebagai temporary lifeline. Baik, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Mungkin saya izin bacakan satu pertanyaan terakhir karena terbatasnya waktu, dan untuk rekan-rekan yang lainnya, jika masih ada pertanyaan, Pak Adi sudah mengirimkan kontak beliau atau mungkin bisa ditanyakan melalui kami dan nanti akan kami kirimkan ke Pak Adi. Dan pertanyaan terakhir adalah dari Bapak IGD Yuda. Untuk angkor di atas atap atau pabrik, berapa tahun sekali harus diriksa uji ulang? Oleh siapa jika riksa uji? Dan mengingat angkor tidak copot di atas atap. Silakan Pak Adi. Untuk angkur di atas atap, kalau kita merunut ke Permenaker 9 2016, riksa ujinya per 2 tahun sekali minimum. Riksa ujinya. Dan yang diuji adalah extremity angkurnya. Jadi kalau kita pasang left flange bentang 100 meter, di mana di tengahnya ada 8 intermediate, yang diuji hanya angkur awal dan angkur akhir. Karena angkur extremity itu adalah angkur awal, angkur akhir, dan corner. Tapi kalau bentang 100 meter itu ada belok sekali, maka ada 3 angkur yang harus diuji. Angkur awal, angkur akhir, dan cornernya yang harus diuji. Diujinya oleh siapa? Saat ini sudah ada badan riksa uji yang ditunjuk oleh pemerintah, tapi saat ini pun saya lagi coba berdiskusi untuk bagaimana kita membuat guidance yang clear mengenai riksa uji ini. Jadi turunan Permenaker 9 2016 ini kan sudah ada SNI, tapi dari SNI ini juga harus di-clearkan guidance-nya. Saat ini kita baru melakukan rapat pertama dari pabrikan, praktisi, sama teman-teman kementerian itu di bulan Maret yang lalu. Mudah-mudahan bisa segera keluar hasilnya. Tapi kalau dari Permenaker per 2 tahun sekali. Jika yang dipasang adalah produk pabrikan, yang pabrikan safety line ataupun angkur, maka itu ngerunut ke referensinya mereka, karena mereka menggunakan IN 795 2012 dan riksa ujinya per tahun. Riksa ujinya per tahun dan mereka punya protokol sendiri karena protokol sendiri karena ada beberapa teknologi angkur yang misalnya ada energi absorbernya di dalam angkurnya. Kalau dihajar dengan SNI 8603 ditarik 10 kilonewton, maka absorbernya akan deploy, rusak gitu kan. Atapnya aman tapi absorbernya akan deploy karena absorber itu memang disetting untuk deploy di 2,5 kN, ada yang disetting untuk deploy di 1,5 kN, seperti itu. Nah, jadi itulah yang saya coba ajukan pembaharuan ke teman-teman kementerian dan teman-teman praktisi dan teman-teman panitia di SNI.
harus ada klausul di mana dipertimbangkan juga teknologi yang diciptakan oleh produsen, baik itu produsen dalam negeri ataupun produsen dari luar negeri, sehingga nanti bisa lebih clear. Nah, karena saat ini tuh banyak ambiguitas di lapangan. Tapi kalau pakai produk pabrikan, saya sih masih mereference menggunakan memfollow standar yang dari pabrikan. Bukan berarti menyampingkan SNI, tapi jauh lebih clear. Tapi nanti silakan saya serahkan ke company masing-masing ikut yang mana. Karena SNI ini sifatnya masih volunteer. Kecuali sudah diwajibkan. Ya, baik, terima kasih Pak Adi atas materi dan jawabannya.